Shalom, selamat pagi anak-anakku Kalam Kudus yang luar biasa. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pagi ini di depan saya sudah ada seseorang yang cantik jelita, menawan hatinya. Semuanya pasti sudah tahu ada Miss Dewi di depan saya. Selamat datang di Kakak Podcast Miss Dewi. Thank you, Indri. Sehat-sehat Miss Dewi? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, anak-anak, podcast kali ini kita akan membahas tentang rasa cukup. Kalau pengalaman saya ya, untuk mempunyai rasa cukup itu sulit sekali, butuh perjuangan gitu ya. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah bisa untuk selalu merasa bersyukur dan merasa cukup? Nah, itu pasti juga menjadi tantangan untuk kalian semua. Nah, hari ini Bu Indri dan juga Miss Dewi akan banyak berdiskusi tentang rasa cukup itu seperti apa. Jadi silakan simak baik-baik. Oke, bagi kalian yang belum mengenal Miss Dewi lebih dalam gitu ya, untuk mengawali sesi ini saya akan meminta Miss Dewi untuk memperkenalkan diri, menceritakan tentang hidupnya Miss Dewi secara ini ya, biar anak-anak nanti kalau bertemu itu nggak sungkan, oh udah mengenal nih Miss Dewi seperti apa. Silakan Miss Dewi. Thank you, Indri. Halo anak-anak, beberapa mungkin sudah mengenal, ketemu di camp atau retreat begitu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya lahir dan besar di Medan. Kemudian saya kuliah di Saat Malang dan sempat melayani 1 tahun di Tangerang. Tahun 2014 saya bergabung bersama-sama melayani di Sekolah Kristen Kalam Kudus Solo. Oke, Horas ya. Karena narasumber kita kali ini dari Medan, Horas lah. Oke, Miss Dewi. Miss Dewi kan dari Medan ya. Nah, kemudian merantau ke Jawa. Nah, itu pasti punya komitmen yang luar biasa gitu ya, motivasi yang begitu luar biasa bisa sampai berpelayanan di sini. Gitu nanti boleh diceritakan bagaimana Miss Dewi mempergumuli tentang rasa cukup itu dan dikaitkan dengan komitmen untuk melayani anak-anak di sini. Boleh diceritakan? Ya. Pengalaman pertama kali jauh dari keluarga itu menyenangkan awalnya. Berasa bebas gitu ya. Free begitu ya, lepas dari orang tua begitu ya. Tapi ketika menjalaninya ternyata tidak semenyenangkan yang dipikirkan begitu ya. Tahun pertama itu rasanya bebas, bisa atur diri sendiri begitu ya, nggak harus selalu bergantung ke orang tua. Tapi masuk ke tahun-tahun berikutnya menyadari juga bahwa harus belajar mandiri, harus belajar untuk mengatur keuangan sendiri, harus belajar juga mencukupkan kebutuhan kasih yang selama ini dipenuhi oleh orang tua. Kalau secara keuangan tentu selama ini meminta kepada orang tua dan ada begitu ya. Kalau kebutuhan kasih ketika membutuhkan perhatian, ketika butuh curhat, ada orang tua, ada saudara. Tapi ketika berpisah jauh dari keluarga, yang pertama memang perlu belajar mengatur keuangan. Ada saat-saatnya ketika awal bulan begitu ya, wah Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kecukupan. Tapi ternyata karena baru belajar mengatur begitu ya, masuk ke tanggal-tanggal mulai agak tua begitu ya. 20-an gitu ya, Miss ya. Mulai tipis ya Bu ya. Tipisnya ada saat-saatnya sangat tipis. Oh sangat tipis, baiklah. Begitu ya, dan belajar untuk ya mengatur dengan baik. Dan kadang-kadang kesulitan yang lain juga kebutuhan kasih ya, diperhatikan, curhat, cerita, itu juga butuh memanage dengan baik untuk menyadari bahwa panggilan sebagai hamba Tuhan adalah kebutuhan rasa cukup di dalam kasih, di dalam Tuhan. Iya, tepat sekali. Kalau di tahun-tahun itu ya Miss ya, itu media sosial, handphone itu sudah secanggih sekarang ini belum ya? Sudah bisa video call dengan orang tua atau belum ya? Belum ya? Tahun-tahun pertama saya kuliah itu baru ini ya, zaman-zamannya telepon, BBM ada begitu ya, tapi belum secanggih sekarang yang kita bisa video call dengan WhatsApp dan lainnya begitu. Iya. Berarti memang betul sekali harus dibutuhkan mengontrol apa itu tadi, rasa cukup akan kasih sayang supaya tidak mencari dari hal-hal yang lain yang tidak benar. Ya, puji Tuhan Miss Dewi bisa selamat sampai hari ini. Baik, nah
kemudian Miss Dewi berkaitan dengan tema yang kita perbincangkan di bulan Maret ini dengan anak-anak tentang rasa cukup. Bagi Miss Dewi yang sudah punya pengalaman begitu banyak gitu ya, apalagi anak rantau gitu ya. Jadi menurut Miss Dewi rasa cukup itu seperti apa ya Miss ya? Saya mendefinisikan rasa cukup itu sebagai mampu berkata stop kepada keinginan dan menikmati apa yang ada saat ini. Wow, oke. Berarti ada dua kata kunci anak-anak ya. Mampu berkata stop, dan yang satu lagi apa Miss? Menikmati apa yang dimiliki saat ini. Oke, menikmati apa yang dimiliki saat ini. Jadi fokusnya benar-benar dengan apa yang sudah kita miliki, bukan lagi melihat punya orang lain yang belum kita miliki dan seterusnya. Oke, definisi yang sangat baik dan bisa menolong anak-anak kita di rumah untuk bisa memiliki rasa cukup itu, Miss. Nah, kemudian Miss Dewi, kalau kita hidup ya sekarang ini gitu ya, ada hal yang kontradiktif antara rasa cukup itu dengan mengejar mimpi atau cita-cita gitu. Ada satu pepatah gitu ya. Yang pertama ada kejarlah cita-citamu setinggi langit. Nah itu kan menuntut kita untuk tidak hanya sudahlah begini saja cukup dan seterusnya gitu ya. Sedangkan ada pepatah lain, ini dalam bahasa Jawa ya, mohon maaf Miss, nanti saya translate ya. Urip iku mung mampir ngombe. Ya, itu artinya apa Miss Dewi? Mungkin udah tahu? Tahu ya apa itu ya? Mampir minum ya. Ya kalau makna secara ini betul kayak gitu. Tapi sebenarnya adalah hidup ini hanya sebentar ya. Jadi kita tidak perlu ngoyo, tidak perlu terlalu mengejar sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu. Nah dari dua pepatah ini tampaknya kok kontradiktif gitu ya. Satu sisi kita perlu nih memaksimalkan diri untuk mengejar segala sesuatu dengan penuh semangat gitu ya. Tapi di sisi lain harus ada rasa cukup, harus ada rasa syukur dan seterusnya. Nah, Miss Dewi melihat dua hal yang bertentangan ini, kontradiktif ini seperti apa Miss untuk menjembataninya? Oke, saya pikir ini hal yang menarik ya. Karena seringkali rasa cukup itu dipakai sebagai kambing hitam, saya pakai kalimat itu ya, kambing hitam untuk orang-orang yang tidak ingin mengejar atau mencapai sesuatu yang sebenarnya dia bisa mencapainya. Kalau Bu Indri pernah mendengar ada idiom yang berkata begini, only that fish go with the flow. Artinya hanya ikan mati yang mengikuti arus. Bahwa ketika kamu hanya ikut arus, kamu hanya ikut saja perjalanan ini sebagaimana adanya, itu digambarkan sebagai ikan mati. Ikan mati Gitu ya. Sedangkan ini faktanya, kemarin saya cari nih Bu Indri ya, ikan-ikan yang berenang melawan arus adalah ikan-ikan yang memiliki daging yang segar, bahkan mereka adalah jenis-jenis ikan yang sangat mahal. Salah satunya adalah ikan salmon. Betul. Saya pernah membaca artikelnya itu juga. Oke. Nah, saya pikir penjelasan ini juga berkaitan erat bagaimana kita mencapai cita-cita dan diperbandingkan dengan hidup dengan rasa cukup. Begitu ya. Artinya apa? Memiliki sikap yang mengejar cita-cita adalah sebuah tanggung jawab kita. Dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan kapasitas yang berbeda-beda dari setiap kita yang Tuhan berikan, itu tanggung jawab kita untuk mengejar sampai batas maksimal yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus berjalan bersamaan dengan rasa cukup. Di bagian mana? Bahwa ketika saya sudah mengusahakan yang terbaik, ketika saya bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan, dan Allah mempercayakan 5, 2, atau 1 kepada saya, dan saya mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dan saya bersyukur untuk itu namanya rasa cukup. Jadi tanggung jawab dan rasa cukup itu harus berjalan bersamaan. Betul sekali ya. Jadi bukan kemudian mengatasnamakan rasa cukup kemudian kita boleh berleha-leha gitu ya Miss ya. Oke, tanggung jawab dan rasa cukup harus berjalan beriringan anak-anak dan saling melengkapi. Bisa dipraktikkan. Baik, Miss Dewi, kalau berdasarkan firman Tuhan gitu ya, rasa cukup itu seperti apa ya? Kita mungkin tadi udah menyinggung sedikit ya, ada perumpamaan ya, dari tadi ikan salmon yang memang ternyata
dia mampu melawan arus dan memang dia dagingnya enak dan mahal ketika dijual. Nah, kalau dari pandangan Alkitab, rasa cukup itu seperti apa? Boleh diceritakan supaya anak-anak kita lebih semangat untuk memperjuangkan bagaimana bertanggung jawab dan rasa cukup itu bisa berjalan beriringan. Baik, saya mau bacakan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai 10. Dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak ada dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dari bagian firman Tuhan ini sederhananya ada dua perbandingan antara cukup dan cinta akan uang. Dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan, mengejar cinta akan uang. Kalau kita tahu sendiri uang itu sebenarnya netral. Iya ya? sih Miss, betul. Tanpa uang kita juga kesulitan. Iya, tidak bisa hidup bayar. kita. Iya, nggak bisa beli makanan, Iya, nggak bisa beli pakaian, karena itu yang dikatakan cukup. Tapi cinta akan uang itu artinya apa? Kita mencari lebih dari apa yang kita butuhkan, maka itu akan bergerak kepada apa yang kita inginkan. Ada batas tipis tapi berbahaya antara butuh dan ingin. Iya, iya. Dan dikatakan orang-orang yang memiliki keinginan besar, cinta akan uang, menyimpang dari iman. Itu mengerikan sekali ya. Bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan bisa menyimpang karena ketidakpuasan kita akan uang. Dan yang kedua, itu juga menyiksa kita, dikatakan apa? Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tentu berduka Bu Indri ketika punya handphone, tapi pengen handphone yang lebih lagi. Menggerutu, nggak bersyukur, hatinya jadi berduka. Punya orang tua yang memperhatikan, tapi ngelihat orang tua lain bisa bawa jalan-jalan ke luar negeri tiap bulan, hatinya apa? Berduka, sedih. Karena apa? Terlalu cinta akan keinginan akan dirinya sendiri. Iya. Luar biasa, Miss Dewi. Ternyata dari satu sikap tentang rasa syukur itu, kalau tidak dimiliki anak-anak kita, itu bisa berimbas ke depannya itu sampai pada ya hal-hal yang Miss Dewi ceritakan yang seperti itu tadi ya. betul. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau dari tokoh Alkitab ya Miss Dewi, yang meneladankan kepada kita tentang rasa cukup itu siapa? Boleh diceritakan kisahnya seperti apa kepada anak-anak supaya mereka punya gambaran juga yang jelas, oh ternyata ada juga ya tokoh Alkitab yang meneladankan tentang rasa cukup itu. Betul. Dalam Alkitab ada satu tokoh yang meneladankan rasa cukup itu adalah Paulus. Ketika dia menulis dalam Filipi 4 ayat 12, dia berkata begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bu Indri, Paulus ini bukan seseorang yang tidak bekerja, tapi dia adalah pembuat tenda. Untuk membantu pelayanan yang dia kerjakan. Dan sebagai seseorang yang melayani, dia juga menerima persembahan dari jemaat-jemaat. Tapi di tengah-tengah pelayanan yang dia kerjakan, ada banyak tantangan, bahkan kekurangan yang dia alami. Sebagai seseorang yang melayani, yang sudah memberikan hidup, yang sudah memberikan seluruh dirinya, rasanya wajar. Di bagian firman Tuhan lain dia mengatakan bahwa dia mempercayakan kebutuhan hidupnya dari jemaat-jemaat yang dia layani. Tapi ternyata tidak. Dia tetap bekerja, walaupun dalam masa-masa bekerja dia mengalami kekurangan, dia berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik saat lapar
baik saat kenyang, baik saat berkecukupan, baik saat berkekurangan, dia melihat tangan Tuhan yang tak pernah meninggalkannya. Ya, ya, luar biasa ya. Dari tokoh Paulus ini kita belajar bahwa ya kita perlu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kemudian bukan yang kemudian pokoknya percaya deh Tuhan pasti kasih, tahu-tahu jatuh dari langit. Enggak gitu juga ya Miss ya. Tapi memang harus ada usaha yang dilakukan manusia. Nah, itu dia tadi tanggung Iya, jawab. iya, betul sekali. Harus balance antara tanggung jawab dan rasa cukup itu. Luar biasa, Miss Dewi. Nah, ini yang terakhir ini, Miss. Kemudian bagaimana penerapan rasa cukup yang baik untuk siswa-siswi kita SMP Kristen Kalam Kudus? Mungkin bisa nanti langsung fokus kalau untuk studi seperti apa, kalau untuk pergaulan mereka seperti apa, dan di keluarga mereka masing-masing itu seperti apa. Baik, ya rasa cukup itu memang perlu dialasi dengan rasa syukur. Bersyukur untuk apa yang saat ini kita punya. Bersyukur untuk apa yang saat ini Tuhan percayakan. Bersyukur untuk apa yang saat ini masih bisa saya genggam. Itu semua anugerah Tuhan. Begitu ya. Dan dengan rasa cukup itu juga akan menolong kita untuk berhenti mengejar sesuatu yang memang bukan bagian kita. Begitu. Tadi saya sudah katakan bahwa tanggung jawab kita mengejar dalam batas yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi ketika kita memang diberikan porsinya seperti ini, nikmatilah. Ada sebuah pepatah atau ungkapan dari Mahatma Gandhi yang berkata begini, dunia ini bisa memenuhi kebutuhan seseorang, tapi tidak akan pernah mencukupkan kerakusan atau ketamakan seseorang. Karena itu ketika kita dalam menjalani hidup sebagai remaja, saya pikir setiap anak-anak ini punya tantangan yang berbeda-beda. Siswa-siswi mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Tapi belajarlah berkata stop kepada keinginan, bukannya sedikit lagi kepada semua keinginan-keinginan kita. Karena nggak akan pernah habis, Bu. Iya, betul sekali. Handphone terbaru 1 tahun lalu, tahun ini udah datang lagi, Bu. Iya. Betul. Followers ya, buat beberapa anak dalam lingkungan pergaulan mereka, coba tanya sama selebgram-selebgram itu. Berapa followers yang cukup? Mereka akan jawab, sedikit lagi. Ya. Berapa banyak kasih yang dibutuhkan dari orang tua untuk kita? Mereka yang tidak puas akan menjawab, sedikit lagi. Berapa hal-hal lain yang ditanyakan kepada kita buat mereka yang tidak pernah puas? Jawabannya selalu sedikit lagi. Ya. Tapi ketika kita belajar puas di dalam Tuhan, kita akan berkata, cukup dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya. Intinya anak-anak ya, beranilah berkata stop ya, supaya kita tidak selalu menuntut sedikit lagi dengan segala sesuatu yang belum kita miliki. Betul. Baik, terima kasih sekali Miss Dewi. Terima kasih, Bu Ibu. Perbincangan kita sungguh berat sih ya, tapi tapi semoga bisa membantu anak-anak kita untuk terus bisa memandang hidup mereka dengan positif, untuk bisa selalu mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah dimiliki anak-anak, ya. Dan ya sesuai dengan jargon podcast kita, ya, we share, we care, ya. Jadi dengan Miss Dewi hadir di sini, boleh membagikan kisah hidup bagaimana memperjuangkan rasa syukur itu yang diimbangi dengan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan wujud kepedulian kita kepada anak-anak di rumah, ya. Sehingga kami pun juga punya harapan yang besar supaya kalian di rumah masing-masing untuk mau terus belajar, ya. Dalam hal ini sesuai dengan tema kita bulan Maret, mari kita sama-sama belajar tentang rasa cukup. Terima kasih sekali Miss Dewi sudah hadir di podcast Kalam Kudus. Ya. Mungkin lain kesempatan akan kami undang lagi. Siap. Jangan kapok-kapok ya Miss Dewi. Ya, demikian anak-anak podcast edisi bulan Maret. Ya, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.